Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Video ini merupakan materi kuliah pengganti pekan 9 yang akan membahas tentang integral. Integral merupakan antiturunan, antiderivatif, atau mudahnya adalah kebalikan dari turunan. Kita ketahui dalam matematika ada pasangan operasi. Misalnya, pengurangan adalah pasangan atau kebalikan dari penjumlahan. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Dan integral atau antiturunan merupakan kebalikan dari turunan atau derivatif. Definisinya adalah sebuah fungsi f dikatakan sebuah antiderivatif dari f pada sebuah interval i jika f aksen x atau turunan f aksen sama dengan fx untuk seluruh x pada i. Teoramanya, jika f adalah sebuah antiderivatif dari f, ini f besar ya, fungsi besar, dan ini adalah f untuk sebuah interval i, maka antiderivatif paling umum untuk f atau dari f pada i adalah fx plus c, di mana c adalah sembarang konstanta. Mari kita lihat contoh berikut ini, di mana diketahui 3 buah fungsi f, ya, ada f1, f2, dan f3, yaitu x pangkat 3 plus x, yang berikutnya adalah x pangkat 3 plus x plus 2, dan x pangkat 3 plus x min 2. Nah, kalau kita perhatikan, turunan dari ketiga persamaan ini akan menghasilkan sebuah persamaan yang sama, yaitu 3x kuadrat plus 1, ini adalah turunannya, f aksen x atau kita sebut dengan fx, untuk melihat teorema dan definisi yang disampaikan pada slide sebelumnya. Nah, maka fx ini, fx besar, itu merupakan antiturunan dari fungsi 3x kuadrat plus 1, ya. Kalau kita antiturunan menjadi x pangkat 3 plus x plus c. Kenapa ada c? Karena kita bisa saja memiliki antara dia plus 0, plus 1, atau min 2. Maka kita harus menuliskan konstanta c yang merupakan sembarang bilangan real. Maka dapat kita katakan bahwa fx, yaitu sama dengan x pangkat 3 plus x plus c, merupakan antiturunan umum dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, kalau berdasarkan grafik, maka kita lihat yang warna hitam ini merupakan bentuk ketika dia adalah x pangkat 3 plus x. Sedangkan yang berwarna merah merupakan x pangkat 3 plus x plus 2. Dan yang titik-titik berwarna hitam merupakan x pangkat 3 plus x min 2. X pangkat 3 plus x min 2. Seperti itu. Berikut ini adalah rumus dari turunan dan integral. Seperti kita ketahui bahwa turunan dari x itu adalah sama dengan 1, maka kebalikannya atau padanannya adalah integral dx sama dengan x plus c. Kemudian ketika kita memiliki persamaan x pangkat r plus 1 per r plus 1, maka turunannya adalah x pangkat r. Atau ketika kita integralkan, x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1. Jadi r-nya ini pindah ke bawah, ya, tambah 1, kemudian pangkatnya ditambahkan 1. Pasti ini sudah pernah Anda pelajari saat di sekolah menengah umum. Dan rumus ini tidak berlaku ketika r-nya adalah bernilai minus 1. Mungkin dulu sudah pernah belajar bahwa integral dari x pangkat minus 1 atau seper x itu adalah sama dengan ln x plus c. Ya, jangan lupa untuk integral tak tentu, maka kita harus menambahkan plus c sebagai bentuk umum dari persamaan integral. Nah, kemudian kita tahu turunan dari sin x itu adalah turunannya adalah cos x. Turunan dari sin x adalah sama dengan cos x, maka integral cos x adalah sama dengan sin x plus c. Demikian pula ketika kita tahu turunan dari min cos x adalah sin x,
maka integral dari sin X adalah sama dengan min cos X plus C. Selanjutnya adalah seperti kita ketahui, turunan dari tangen X sama dengan sekant kuadrat X. Sehingga integral dari sekant kuadrat X adalah sama dengan tangen X plus C. Begitu pula kita ketahui turunan dari minus kotangen X adalah kosekant kuadrat X. Sehingga integral dari kosekant kuadrat X sama dengan minus kotangen X. Dan turunan dari sekant X adalah sekant X tangen X. Maka integral dari sekant X tangen X adalah sama dengan sekant X plus C. Demikian pula untuk turunan minus kosekant X sama dengan kosekant kali kotangen. Maka integral kosekant kali kotangen dx sama dengan min kosekant X plus C. Berdasarkan dua slide sebelumnya yang tadi ditampilkan, di mana kita bisa melihat padanan antara rumus turunan atau fungsi turunan dengan pernyataan integrasinya. Sehingga kita bisa melihat padanan antara turunan dengan integrasi yang sesuai. Mari kita coba kerjakan contoh berikut ini. Carilah turunan dan nyatakan rumus integrasi yang sesuai untuk turunan akar X kuadrat plus 3. Ya. Dari sini, maka kita cari turunannya terlebih dahulu. Di sini menggunakan aturan rantai ya, karena kita ubah dulu menjadi X kuadrat plus 3 pangkat setengah. Karena akar itu adalah pangkat setengah dx. Ya. Maka ketika kita turunkan, dia akan menjadi setengah X kuadrat plus 3, setengah dikurangi 1, berarti minus setengah, dikali turunan dari X kuadrat plus 3 adalah 2X. Ya, ini bisa kita coret, sehingga kalau kita tuliskan dengan rapi, adalah akar X per X kuadrat plus 3. Seperti itu. Nah, dari sini maka kita bisa lihat bahwa integral dari X per akar X kuadrat plus 3 dx adalah sama dengan akar X kuadrat plus 3 dan jangan lupa tuliskan plus C. Ya. Nah, ini adalah padanan antara turunan dan rumus integrasi yang sesuai. Selain dari rumus dasar tentang integral, terdapat 3 sifat dari integral tak tentu. Yang pertama adalah integral C fx dx, di mana C itu adalah sebuah konstanta, boleh juga dituliskan dengan K, maka kita bisa mengeluarkan konstanta tersebut di sebelah luar dari integral, sehingga yang kita lakukan integrasi adalah fungsi X-nya. Berikutnya adalah ketika terdapat penjumlahan fungsi fx dan gx, maka kita bisa integralkan secara terpisah. Hasilnya akan sama. Begitu juga dengan pengurangan dari integral. Dengan menggunakan rumus yang telah disampaikan tadi dan mungkin juga telah Anda pelajari saat Anda di sekolah menengah umum, maka coba kita cari integral dari akar X dx. Nah, untuk mencarinya, maka kita bisa mengubah akar X menjadi sebuah pangkat angka. Kalau kita tahu bahwa akar X itu merupakan pangkat setengah, ya, setengah dx. Maka menggunakan rumus aturan pangkat tadi, di sini adalah R-nya adalah setengah, berarti 1 per 1 plus setengah, X pangkat 1 plus setengah, tambah C. Jangan lupa ya, untuk integral tak tentu harus ditambahkan C. Nah, di sini maka kita dapatkan 1 per 1 plus 1 per 2, ini adalah 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2, plus C. Atau ini kita ubah ke atas menjadi 2 per 3, X pangkat 3 per 2, plus C. Atau kalau ingin kita ubah lagi menjadi bentuk akar, ya, menjadi X akar X plus C. Demikian.
Dengan cara yang sama, mari kita lakukan untuk contoh soal berikutnya, di mana kita lihat di sini soalnya adalah integral 1 per akar X dx. Maka kita akan ubah menjadi bentuk pangkat angka ya. Karena ini di bawah, maka X pangkat minus setengah dx ya. Maka sama dengan 1 per 1 plus, bukan plus ya, minus setengah, karena ini adalah pangkat minus setengah, X pangkat minus setengah, 1 minus setengah ya, plus C. Maka di sini adalah sama dengan 1 per setengah, X pangkat setengah plus C. Atau kalau kita mau perbaiki, kita ubah pindah ke atas, 2 kali akar X plus C. Karena X pangkat setengah adalah akar X. Ya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu integral harga mutlak X dx. Ya, kalau di sini bukan hanya integral X, melainkan ada harga mutlak X. Nah, kita harus mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan harga mutlak, dia selalu bernilai positif. Ya, definisi dari nilai harga mutlak adalah dia selalu bernilai positif. Oleh karenanya, masih ingat definisi yang kita pelajari dari sebelum UTS? Di sini ketika kita punya nilai X yang lebih besar dari 0, kan sudah positif. Maka nilainya adalah X. Dan ketika dia lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif, maka harus dikalikan dengan min X. Sehingga nanti min kali min adalah plus ya, min kali min maka jadi plus. Nah, kalau kita lihat di sini berarti di sini ada konstanta 1 dan di sini ada konstanta minus 1. Nah, let's say konstanta itu kita tulis sebagai nilai K, di mana K-nya itu bisa minus 1 atau bisa positif 1. Sehingga kalau kita tuliskan, maka harga mutlak X itu adalah sama dengan K dikali X. K-nya bisa positif 1 atau negatif 1. Sekarang kita masukkan ke dalam integralnya. Integral harga mutlak X dx ya adalah sama dengan integral Kx dx. Oke, kita tahu bahwa kalau ada konstanta, kita bisa keluarkan K-nya menjadi K integral X dx. Oke, di sini ada pangkat 1 ya. X itu ada pangkat 1, maka kita bisa dapatkan K kali setengah X tambah 1 tambah 1, 2. Plus C. Ya. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat itu kan adalah X kali X. Jadi kalau mau saya rapihkan, boleh saya tulis kayak gini kan. K kali X per 2 plus C. Nah, kita kembalikan lagi nih bahwa tadi di awal kita katakan harga mutlak X itu adalah K kali X, di mana K-nya adalah positif 1 atau negatif 1. Sehingga ini akan kita ubah kembali menjadi harga mutlak. Sehingga hasilnya adalah harga mutlak X kali X per 2 plus C. Nah, ini adalah jawaban dari integral harga mutlak X dx. Contoh soal yang disampaikan sebelumnya merupakan contoh soal yang sederhana. Untuk permasalahan yang lebih advance, diperlukan teknik integrasi yang sesuai. Di antaranya adalah substitusi sederhana, integral parsial, integral trigonometri, substitusi trigonometri, substitusi bentuk akar, dan integral fungsi rasional. Pada pembelajaran minggu ini, kita akan berfokus pada substitusi sederhana dan integral parsial. Sebelum nanti kita bahas tentang integral tentu, luas, dan jumlah Riemann di pekan depan. Sedangkan teknik integrasi nomor 3 hingga nomor 6 akan kita pelajari di sub CPMK 4 tentang teknik integrasi. Video penjelasan tentang metode substitusi sederhana dan integral parsial telah saya siapkan secara terpisah, namun merupakan bagian dari materi pembelajaran pekan ini.
Saya juga sudah menyiapkan tugas latihan di emas yang Anda kerjakan secara mandiri. Demikian pengantar integral dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.